So, gua rasa sekarang adalah waktu yang tepat buat kalian membeli Samsung Z Fold 4. And here's why. Ya, gue tahu sih sebenarnya it's not easy untuk pindah dari smartphone konvensional atau aka candy bar ke smartphone folding seperti ini. Butuh banyak adjustment including harga. Nah, karena Samsung Z Fold 5 baru aja launching di bulan kemarin, harusnya dan otomatis Samsung Z Fold 4 akan turun harga. Ya kan? Ya walaupun sih sebenarnya harga barunya itu masih tergolong mahal, tapi buat kalian yang pengen mencoba masuk ke dunia smartphone folding, yang bisa gue rekomendasikan, second hand-nya gue rasa cukup worth. So, kenapa gue bilang worth? Gue masih merasa bahwa Fold 4 gue ini masih aman untuk digunakan. Ya walaupun sebenarnya Samsung Z Fold 5 itu sudah dilengkapi dengan SoC terbarunya, yaitu Snapdragon 8 Gen 2 4 Galaxy, yang harusnya bisa membuat efisiensi dalam penggunaan daya baterai dan peningkatan performa. Tapi, so far dari awal gua beli Samsung Z Fold 4 ini, belum pernah merasakan adanya performance drop atau penurunan performance. Walaupun dengan tipikal penggunaan gua itu yang bisa dibilang sering menggunakan split screen di cover screen-nya, or even gua menggunakan multitasking dengan 3 window yang terbuka di layar dalamnya, dan ini semua hampir setiap hari gue lakukan. Dan yang pastinya dengan tipikal penggunaan seperti ini itu harusnya membuat prosesor itu bekerja lebih maksimal dan mengurangi daya tahan baterainya Fold 4 gue. Tapi setelah kurang lebih 9 bulan gue menggunakan Fold 4, so far performanya masih bisa diandalkan. Jadi nggak usah takut kalau harus dibandingkan dengan Z Fold 5. Selain itu, alasan lainnya kenapa kalian harus membeli Z Fold 4 dibandingkan Z Fold 5 ya, karena memang perubahan atau perbedaannya itu nggak terlalu banyak. Sebagai contoh, di Samsung Z Fold 4 itu, flashnya itu ada di bawah modul kamera, sedangkan di Fold 5 itu ada di samping modul kamera. Dan posisi kamera belakang pada modulnya itu agak sedikit lebih besar di Z Fold 5 dibandingkan Z Fold 4. Dan ya cuman itu. Tapi kalau kalian mau cari perubahan atau perbedaan fisik di lainnya, ya nggak ada, karena di cover screen-nya itu sama ukurannya, layar dalamnya juga sama, even bezel-bezelnya juga sama. Makanya gue bisa bilang ini nggak terlalu signifikan. Nah, kalau dari eksteriornya memang nggak terlalu signifikan, tapi kalau bicara hinge-nya, disinilah baru perbedaan terbesar itu dapat dari Fold 4 ke Fold 5. Di Fold 5, ini hinge-nya sudah menggunakan sistem hinge terbaru. Yang tadinya ada gap di Samsung Z Fold 4, akhirnya tidak ada gap lagi, atau bahkan di Samsung Z Fold 5 ini terlihat lebih rapat. Makanya, di Samsung Z Fold 5 ini itu terlihat lebih tipis dan berasa lebih ringan dengan sistem hinge yang terbaru. Cuman, perbedaan hinge ini bukan berarti itu menghilangkan kris yang ada di dalam layar. So far waktu gua hands-on langsung di toko Samsung Z Fold 5 ini, krisnya masih terlihat di situ. Jadi hampir sama sebenarnya kalau dibandingkan dengan Samsung Z Fold 4. Tapi kalau balik lagi ke Fold 4, you can do almost everything in here. Mau kerja dengan multitasking, gua rasa ini udah masternya. Lagian kalau ngomongin software, gua rasa di antara semua folding phones yang ada sekarang ini, Samsung dengan Fold 4 dan Fold 5-nya sudah dibekali dengan software yang gua rasa sudah mature. Jadi penggunaan layar dalamnya gua rasa akan jauh lebih maksimal dibandingkan folding phones lainnya. Karena pada penggunaannya gue juga sering banget menggunakan split screen di layar depan seperti ini. Or kalau misalnya gue mau shortcut, gue tinggal gesture sana, gesture sini. Apalagi kalau misalnya di dalam ya, layar dalamnya ini biasa gue sering menggunakan untuk membuka note-taking apps, terus ada YouTube dan website di satu halaman yang sama. Dan ini semua biasanya gue gunakan pada saat step development awal pengembangan skrip sebelum gue membuat sebuah konten. Nah, di antara semua keunggulan yang gue sebutkan tadi dari awal, ada satu yang menurut gue dan cukup mengganjal bagi gue, yaitu daya tahan baterainya. Walaupun dengan tipikal penggunaan gua itu yang kurang lebih bisa hampir seharian full, cuman menurut gua kalau sebagai productivity monster seperti ini, alangkah lebih baik kalau misalnya baterainya bisa bertahan ya sehari pas lah. Karena sayang aja menurut gua kalau misalnya ini bisa digunakan pas sehari, itu akan jauh lebih baik. Cuman based on pemakaian gua so far dengan style penggunaan gua juga, gua nggak cukup khawatir. Ya kalau misalnya memang menurut kalian ini bakal ngedraining,
Coba untuk less menggunakan layar dalamnya karena itu bisa jauh lebih menghemat daya tahan baterai. Ya sisanya mungkin kamera ya, dan gua rasa kameranya juga Samsung Fold 4 dan Fold 5 ini sama-sama bagus maksudnya. Anyway, juga gua sering menggunakan kamera di Samsung Z Fold 4 gua ini untuk produksi konten shorts ataupun TikTok ataupun short form video. Dan yang paling penting menurut gua itu ada pro feature-nya. Jadi lu bisa mengatur dan mengkondisikan sesuai kemauan kalian masing-masing. Jadi makanya overall gue bisa bilang kalau kalian yang pengen coba masuk ke dunia smartphone folding, gue rasa ini adalah pilihan yang cukup worth untuk kalian pertimbangkan. Ya karena balik lagi, Z Fold 5 itu sudah keluar dan otomatis Samsung Z Fold 4 harganya semakin turun. Apalagi secara perbedaannya ini tidak terlalu signifikan. Nah terus gue sering mendapat pertanyaan, lu emang nggak takut menggunakan folding phones? Ya gue rasa gue memang nggak perlu takut ya, karena teknologi itu kan terus berkembang sampai sekarang Fold sudah masuk generasi kelima. Ya gue rasa untuk teknologinya ini sudah cukup mature, jadi harusnya nggak perlu takut ya untuk menggunakan smartphone folding seperti ini. Gimana menurut kalian? Semoga video ini bisa membantu kalian atau teman-teman kalian di luar sana yang mungkin membutuhkan salah satu informasi dari apa yang gue sampaikan di video kali ini. Kalau memang iya ada yang membutuhkan informasi dari apa yang gue sampaikan, monggo di-share video ini. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, komentar, atau saran, silahkan dituliskan di kolom komentar di bawah. Dah ya, dan yang terakhir, like video ini kalau lu suka, subscribe kalau lu belum subscribe, and I'll see you in the next one. Peace.